Ibu, bapak coba perhatikan bendera itu. Bisa bedakan mana bendera Indonesia, mana bendera Palestina? Tapi orang yang tidak tahu, dia taunya Indonesia merah putih, nggak pernah ngelihat. Dia hanya tahu merah putih. Ketika ditunjukkan mana yang Indonesia, itu yang ada merah putihnya. Terus yang hijau sama hitam aksesoris. Dia nggak paham, dia nggak ngerti. Tapi ketika orang tahu yang merah putih Indonesia, yang merah putih hitam hijau adalah Palestina. Kenapa bisa membedakan? Karena tahu. Itulah pentingnya tahu, bukan Oke, bisa kita lanjutkan? Masih bisa diingat? Masih konsen? Apa persiapan mereka untuk menunggu Mesias? Ini Mesias mau datang ini. Ustadz Somad mau datang ke Batur, betul? Disiapkan mobil. Alhamdulillah Ustadz Somad, mobil sudah siap. Saya pun ngelihat mobilnya. Apa? Mobilnya nggak pakai atap. Ustadz Somad nanti kabarnya mau ke Batur. Ya, jamaah sudah siap Pak Ustadz. Lalu saya naik mobil, keliling, sebelah kiri Banser, sebelah kanan Kokam. Saya nggak bisa ngelihat orang. Mana orangnya? Sampai ada ibu-ibu yang manggil dari samping, Ustadz Somad. Saya dari samping-samping. Iya. Persiapannya Masya Allah. Saya sangka ini persiapan yang hebat, gegap gempita, ramai ini. Saya sangka ini untuk Ustadz Somad. Nggak taunya untuk Ustadz Faizar. Dan Ustadz Husain Gaza. Dan Ustadz Handi Boni. Dan kita semua. Semua memberikan kontribusi. Yang punya kemah, yang punya tenda. Semuanya turun. Supaya apa? Supaya dia tercatat sudah beramal Somad. Soleh. Amal soleh. Kementerian Sosial, Masya Allah. Rapi Lokal Batur, Masya Allah. Radio Antar Penduduk Indonesia, Odo. Kombat, Masya Allah. Yang itu nggak ada namanya. Ini tenda VVIP, very very important person. Masya Allah. Luar biasa. Ini yang seperti sarang tawon, sound system. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa persiapan mereka untuk menyambut Mesias? Wahai Mesias, wahai Mesias, datanglah, datanglah. Apa persiapan mereka? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Itu kalau di TV ada iklannya, tapi di Batur nih nggak ada iklannya. Persiapan mereka. Adik-adik, anak-anakku, dengar baik-baik. Nanti Ustadz akan minta kalian naik ke atas dan Ustadz minta kalian ulang dari awal sampai akhir. Ingat? Saya aja nggak ingat. Persiapan supaya Mesias ini datang adalah maka semua tanah-tanah Palestina mesti merah. Tanah Palestina nggak boleh hitam. Tanah Palestina nggak boleh hijau. Mesias sedang nunggu di atas. Wis abang apa urung? Sudah merah apa belum? Mesias sedang menunggu di atas. Dia nunggu tanah memerah. Setelah merah barulah Mesias turun. Apa kata Mesias? Menyala abangku. Mesias. Dia menunggu merah. Merahnya bukan karena api, tapi merahnya karena darah anak Palestina. Sekarang paham kenapa mereka membunuh anak Palestina, mengapa mereka mencabik-cabik anak Palestina, mengapa mereka meledakkan anak Palestina, mengapa mereka membunuh anak Palestina. Paham? Tidak ada rasa iba, tidak ada kasihan, tidak ada rahmah, tidak ada peduli. Kenapa? Karena syarat Mesias turun, tanahnya mesti. Bukan berarti saya pakai peci merah ini biar Mesias turun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau membunuh, membunuh saja. Orang
Orang kalau mencuri, mencuri saja. Pembunuh tahu bahwa dia salah, pencuri sadar bahwa dia salah. Tapi Israel membunuh atas nama Tuhan. Itu bukan Tuhan, tapi penyembah hantu. Yang sakit hati berarti Israel. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa syaratnya supaya Mesias turun? Syaratnya supaya Mesias turun, semua Israel, dari Rusia, dari Amerika, dari Eropa, dari Asia, semua Israel datang berkumpul di Palestina. Dan sekarang sudah ada 10 juta Israel pulang kampung semuanya. Kenapa mereka pulang? Padahal sudah nyaman di Amerika, padahal sudah kaya di Rusia, padahal sudah hebat. Kenapa mereka pulang? Banser gantian. Berarti udah 15 menit, udah 15 menit, sudah 30 menit saya ngomong. Ini enaknya ceramah di Batur ini. Kalau di tempat lain saya mesti ngelihat jam. Kalau di sini enggak, 2 kali sip ganti. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Orang Israel dari Rusia, dari Amerika, dari Eropa, dari Afrika mesti kembali merebut Palestina. Setelah ngumpul semuanya, barulah Mesias turun. Itulah kenapa mereka turun rame-rame. Sudah 10 juta orang menunggu Mesias, Mesias turun, turun, turun. Mereka menantikan Mesias. Mereka ingin menghabisi Islam. Mereka ingin membunuh Palestina. Tidak boleh ada suku lain, yang boleh hanya ada Israel. Ini video saya ini nanti akan sampai ditonton oleh Benyamin Netanyahu. Dan video saya ini akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh siapapun juga. Lalu Benyamin nyonton, who is this? Iki sopo? Lalu dijawab, he is Muslim scholar. Ini adalah sarjana Muslim yang menjelaskan tentang Israel. Wow, amazing. Terjemahannya di bawah, wapi tenan. Terus gimana perintahnya komandan? Uktulhu, bahasa Arabnya. Uktulhu, bahasa Inggrisnya, kill him. Terjemahannya di bawah, wes pateniai. Apakah bapak takut? Apakah ibu takut? Ya nggak takut, tolong kameranya ke saya. Makanya tadi saya minta Ustadz Faizar yang maju. Ustadz Faizar maju ya? Enggak katanya. Ustadz Husain Gaza ya? Udah katanya. Saya yang maju. Ustadz Faizar ini serangannya luar biasa lagi. Yang menyerang Ustadz Faizar ini bukan cuma Israel, tapi dukun-dukun santet. Antek-antek Israel yang mau menyihir beliau. Mudah-mudahan beliau makin disantet makin ganteng. Bapak mau ganteng? Nanti kami santet. Apa syaratnya supaya Mesias turun? Darah mesti merah menyala tanah Palestina. Setelah merah, apa syaratnya? Mesti ngumpul rame-rame. Makanya kalau ada teman kita yang selalu nelpon, udah rame belum? Belum, aku nggak datang ya. Udah rame belum? Belum. Itu berarti Mesias. Saya tadi nggak ada nanya sama panitia, udah rame belum? Nggak. Mau rame nggak rame saya tetap datang. Bapak ibu kalau khawatir, cemas, takut mau pulang, mau mandi, katanya udah bau kambing, silakan pulang.
Saya biasa ceramah berdua dengan kameramen. Itu kalau saya di TV bulan Ramadan itu nggak ada penontonnya. Saya berdua aja. Jemaah dimanapun berada. Penontonnya. Gitu. Mesiah tidak mau turun kalau tanah belum merah. Mesiah tidak mau turun sebelum orang Israel pulang ke kampung bumi yang dijanjikan Tuhan. Apalagi yang membuat Israel mempersiapkan kedatangan Mesiah. Bagi mereka Mesiah akan turun kalau sudah banyak pohon. Wah, ini sudah banyak pohon ini. Berarti Mesiah jangan-jangan turun ke sini. Tapi yang ditanam bukan pohon ini. Yang mereka tanam adalah pohon gharqad. Pohon apa namanya? Gharqad. Kami ingin tahu pohon gharqad itu gimana Pak Ustadz? Buka handphone, tulis di Google, hurufnya, ingat ya hurufnya, ghain, ra, qaf, dal, gharqad. Enter. Tapi di handphone saya nggak ada tulis Arab Pak Ustadz, berarti belum mu'alaf. Nah, itu dia. Oh, jaringan diganggu Mesiah. Kok orang ketok ya? Cari nanti pohon gharqad. Dan saya ketika sampai di kota bernama Rafah. Apa nama kotanya? Rafah. Rafah dibagi dua, sebelah diambil Mesir, setengah diambil Israel. Kami ngintip dari celah-celah pagar, melihat hijau, dan saya tanya, apa itu? Drone. Apa itu di sana? Itu adalah pohon gharqad. Disitulah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan terjadi perang antara muslim, antara mukmin, antara hamba Allah dengan Israel. Batu-batu akan berkata, apa kata batu? Ya abdallah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi. Ini di belakangku ada Israel, ada Yahudi, faktulhu, bunuh dia. Cuman satu pohon yang melindungi mereka. Yang melindungi mereka adalah pohon gharqad. Mukjizat 1400 tahun sudah pohon gharqad lah yang banyak mereka tanam. Batu, kayu akan berkata, ya abdallah, kapan Palestina akan menang? Ketika kita menjadi hamba. Kalau masih menjadi hamba harta, belum bisa. Kalau masih menjadi hamba dunia, belum bisa. Kalau masih menjadi hamba jabatan, belum bisa. Kalau masih menjadi hamba istri, belum bisa. Yang bisa memerdekakan Palestina hanyalah hamba Allah. Hamba Allah itu bahasa Arabnya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussamad. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Itu hanya nama. Mungkin namanya bisa siapa saja, tapi dia adalah menghambakan dirinya kepada Allah. Mudah-mudahan yang ada di hadapan saya ini semuanya hamba Allah. Hanya takut kepada Allah. Kamu takut kepada Allah? Saya takut pada Allah Pak Ustadz. Ada yang lain itu kamu takuti? Tidak Pak Ustadz. Sama TNI? Tidak Pak Ustadz. Sama Polri? Tidak Pak Ustadz. Karena saya tidak bersalah Pak Ustadz. Selain Allah siapa yang kau takuti? Istri Pak Ustadz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pohon gharqad sudah mereka tanam hijau. Mereka sudah datang ke Palestina. 10 juta sudah berkumpul. Mereka sudah merobek darah anak Palestina. Sudah merah. Kenapa Mesiah belum juga turun? Karena memang Mesiah adalah omong kosong. Mesiah adalah omong kosong. Saya mau bilang bullshit tadi. Mesiah hanyalah bualan semata. Mesiah adalah cerita yang mereka buat-buat. Karena mereka ingin menguasai Palestina. Bahwa nanti Dajjal turun, betul. Ada. Tapi mereka mengada-ngada. Mereka mesti membunuh
mereka mesti mengambil, mereka mesti merampas. Aneh bin ajaibnya, orang Islam bukannya membela, tapi malah mengejek. Kalau kau belum bisa membela kebenaran, jangan bertepuk tangan terhadap kebatilan. Siap berjuang ke Palestina? Siap memerdekakan Palestina? Siap menghancurkan Israel? Takbir! Allahu Akbar. Jangan berangkat sekarang. Khawatirnya berangkat sekarang, seminggu setelah itu, jamaah yang berangkat dari Batur sekarang terkulai lemah. Kenapa? Enggak sarapan sego. Kita berjuang sesuai dengan kemampuan kita. Masih kuat bertakbir? Takbir! Sesuaikan kekuatan takbir dengan duit yang masuk kotak. Ini kalau disuruh takbir, Allahu Akbar, masuk kotak 2.000. Alhamdulillah Ustadz Somad, saya setiap ada acara Palestina nambah terus. Kemarin memang 2.000, tapi saya tahu Ustadz Somad yang datang, Ustadz Faizar, Ustadz Handi Boni, Ustadz Husain Gaza, maka saya perubah Pak Ustadz. Berapa sekarang? 2.500. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ujian iman yang terbesar. Ketika diuji antara menyembah Allah dengan tidak menyembah Allah, kita tidak menyembah pohon kayu, kita tidak menyembah batu, kita hanya menyembah Allah. La ilaha illallah Muhammadun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini? Apakah ini dikumpulkan oleh Pak Kades, Pak Kadus, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Bupati, Presiden? Apakah yang hadir ini diiming-imingi dapat sertifikat tanah? Apakah yang datang ini dibagi sembako? Semuanya datang karena Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata. Makanya kalau kita diremehkan orang, disepelekan orang, kamu siapa? Allahu Akbar. Gitu. Jangan mau dibully, jangan mau diejek, jangan mau dihina. Anak-anakku, kalau ada yang membuli, itulah saya malasnya ceramah kalau teriak-teriak begini. Mereka jadi pucat, jadi takut. Jangan takut ya anakku. Ini ustadz ini baik orangnya. Belahlah dadaku. Akan kau temukan bendera Palestina di sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti Mesias turun dan sudah dibangunkan istana. Nama istananya Temple of King Solomon. Tulis di Google, Temple of King Solomon. Jangan tempel aja, nanti keluar tempel ban. Tulisannya Temple of King Solomon. Karena mereka meyakini Solomon itu siapa Pak Ustadz? Sulaiman. Katanya Sulaiman itu kerajaannya sampai ke Yogyakarta. Sleman. Temple of King Solomon. Mereka nanti sudah hancur Masjidil Aqsa. Rata dengan tanah. Dibangunlah Temple of King Solomon. Setelah istananya turun, maka turunlah Mesias. Dan mereka meyakini ada negara besar yang terletak di antara dua sungai. Di atasnya sungai Nil, di bawahnya adalah sungai Efrat. Di atasnya sungai Nil, di bawahnya adalah sungai. Masih ingat gambar bendera Israel? Pejamkan mata. Siapa yang terbayang? Suami. Pejamkan mata. Bayangkan bendera Israel, di atas ada garis biru, di bawah ada garis biru. Ternyata enggak menjamkan mata. Pejamkan mata, di atas garis biru, sungai Nil. Di bawah garis biru, sungai Efrat. Antara Nil dan Efrat, disitulah mereka membuat kerajaan. Berapa negara yang akan mereka ambil? Nil, Mesir, Efrat, Irak. Dari Mesir ke Irak,
dari Afrika ke Asia akan mereka caplok, akan mereka ambil menjadi Great Israelian, Israel Raya. Apakah kita rela? Apakah kita mau? Indonesia kan nggak masuk. Mesir, di bawah Mesir, Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania, Irak, Saudi Arabia, itu yang akan mereka ambil. Kita kan Indonesia, kita kan jauh, kita kan aman, ngapain kita berjuang? Betul? Enggak katanya. Memang kita jauh, tapi kita akan dijadikan sebagai goim. Goim artinya keledai tunggangan, keledai dungu. Mereka menguasai dunia, mereka akan ambil hasil alam kita. Mereka jadikan kita sebagai budak. Mau dijadikan budak Israel. Kita sudah berjuang mengusir Belanda, kita sudah berjuang mengusir Jepang, kita sudah berjuang mengusir sekutu, kita sudah berjuang mengusir PKI. PKI datang, hancur. Belanda datang, mati. Jepang datang, pulang. Israel datang, disambut. Jangankan Israelnya, atletnya mau datang, langsung gubernur DKI memblokir atlet Israel nggak boleh masuk Jakarta. Hebat atau nggak hebat? Hebat keputusannya. Yang punya tanda tangan, yang punya pistol, yang punya seragam, berjuanglah. Saya nggak punya tanda tangan karena saya bukan pejabat. Saya nggak punya seragam karena saya bukan ASN. Saya bukan polisi dan bukan tentara. Saya hanya punya suara. Itu pun kalau mikrofonnya hidup. Kalau nggak ada mikrofon gimana? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang selain mengingatkan anak-anak kita. Ustadz kalau ceramah pakai sorban Palestina. Kalau pakai jilbab Palestina. Kalau pakai baju kaos, baju bergambar Palestina. Di rumah, di ruang tamu di rumah saya gambar Palestina. Supaya apa? Setiap tamu yang melihat ingat Palestina. Di handphone Palestina. Di gambar belakang Ustadz Somad. Besar sekali dibuat. Kenapa gambar Ustadz Somad yang paling besar? Karena dia yang paling kurus. Maka panitia ini ingin membesarkan hati Ustadz Somad. Kokam sudah berhenti. Berarti saya tinggal nunggu banser jalan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira yang saya sampaikan selama 45 menit dari jam 5, jam 4 sampai 4.45, kira-kira yang saya sampaikan ini bisa difahami? Bisa dimengerti? Bisa dijelaskan kepada orang yang bertanya? Insya Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih sanggup? Bapak masih kuat? Ibu masih siap? Saya nggak kuat. Ini ceramah saya yang kedua di hari yang ketiga. Besok terakhir saya di Jawa Tengah keliling akan pulang. Saya sebenarnya nggak kuat lagi ceramah, tapi begitu melihat semangat Bapak Ibu, saya jadi semangat. Nanti pulang dari sini lemah lagi. Makanya kita harus selalu bersama. Apa makanan Ustadz Somad? Nasi. Apa minuman Ustadz Somad? Teh manis.
Apa yang membuat semangat? Kalian besti. Bersama kita insya Allah. Nanti kalau kita mati ditanya Allah Subhanahu wa taala, la tus'alunna yauma idzin anin. Kau kuberi sehat, kau kuberi hidup. Apa yang sudah kau lakukan untuk Palestina? Kami sudah berkumpul, kami sudah memberikan uang, kami sudah meyel-yel, kami sudah berteriak. Kami tidak sanggup lebih dari itu karena kami tidak punya kuasa. Kami hanya mengharapkan rahmat dan ridhamu. Insya Allah dengan amal kita hari ini, jangan bangga dulu, tapi kita insya Allah sudah selamat ketika menjawab pertanyaan Allah dan malaikat nanti insya Allah. Amin ya Rabbal. Nanti kalau ada acara lagi, datang atau enggak datang? Datang. Kenapa? Karena itu cara kita untuk mengenang terus. Anaknya dibawa atau tidak? Bawa. Suaminya? Dia kerja, enggak bisa. Ibunya datang, insya Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Selama ngomong 1 jam ini, mungkin banyak yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu tadi tersinggung. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Nanti, karena ini ada penggalangan dana lagi. Judul lagunya, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, untuk Palestina. La 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 la. Kalau nyanyi nasyid itu ujungnya jangan la 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 la. Itu makanya duitnya nggak jadi. Ya dana, udah siap duitnya. Ya dana, duitnya sudah siap. Untuk Palestina. Pas mau masuk, la 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 la. Ya orang melebu. Nggak jadi masuk. Makanya mestinya iya. Betul? Jangan kemana-mana. Karena masih ada acara selanjutnya. Allahu Akbar. Spiderman lepas. Kaget saya. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa kipas. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di Batur Spiderman lepas. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.